Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Pada kesempatan ini gua akan bahas lagi kisi-kisi soal P3K Perawat terupdate 2023-2024. Baik, di video ini gua akan bahas mengenai kemampuan manajerial untuk perawat ya. Dimana pilihan gandanya hanya 4 ya, A, B, C, D. Dan untuk format penilaian 1, 2, 3, 4. Kalau tidak menjawab maka 0. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Anda beserta istri tidur dalam satu kamar. Cuaca malam itu sangat panas bagi Anda dan ingin agar AC di ruang kamar dihidupkan. Tetapi istri Anda tidak kuat dengan udara dingin AC dan meminta AC dimatikan. Nah, apa yang Anda lakukan dalam situasi tersebut? A. Mematikan AC apabila ruangan sudah cukup dingin. B. Mengerti keinginan istri dan mencoba tidur meskipun cuaca panas. C. Mengajak istri berdiskusi untuk mencari solusi bersama-sama yang membuat kami berdua nyaman. D. Tetap mempertahankan suhu AC agar kamar tetap dingin dan meminta istri untuk memakai selimut. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama ini apa teman-teman? Oke, sudah gua bilang sebelumnya ya, di video gua sebelumnya bahwasannya untuk mendapatkan skor tertinggi atau jawaban paling benar di setiap soal-soal kemampuan manajerial ya, kalian itu harus punya prinsip kemunafikan teman-teman ya, biar dapat jawaban yang paling bagus. Ya memang itulah jalan keluarnya. Oke, jadi jawaban yang paling terbaik untuk soal yang pertama ini adalah yaitu ada di bagian C, di mana kita mengajak istri berdiskusi untuk mencari solusi bersama-sama yang membuat kami berdua nyaman. Jadi selain itu untuk skor 3 ada di bagian A ya. Ini skor yang 3 ya, bagian A skor yang 3. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian B. Lalu untuk skor 1 ada di bagian D ya. Tetap mempertahankan suhu AC agar kamu tetap dingin dan meminta istri untuk memakai selimut. Nah itu namanya egois. Makanya jawabannya cuma 1 teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Dan untuk skor penilaian di soal yang pertama ini C, A, B, D. Nah betul ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ada rekan kerja yang baru masuk sementara di ruang kantor tempat Anda bekerja terlihat begitu sempit. Sehingga terpaksa kepala ruangan menambah sekat dan mengakibatkan sekat Anda menjadi lebih sempit. Maka sikap Anda adalah A. Saya perlu waktu beberapa bulan untuk penyesuaian diri terhadap sempitnya sekat saya saat ini. B. Saya menerima perubahan ini. C. Seharusnya tak perlu ada karyawan baru karena hanya mempersempit ruang sekat yang sudah sempit. C. Apa mau dikata, saya harus menerima kondisi ini. Oke teman-teman. Jadi di soal yang pertama ini ya, kebetulan di sebuah perusahaan ada karyawan baru ya. Kebetulan tempat kalian ini atau kantor kalian itu terlalu sempit teman-teman. Dan ditambah lagi ada karyawan baru ya, otomatis kebetulan mungkin bersebelahan dengan posisimu ya, itu ditambah sekat untuk yang pegawai baru atau karyawan baru ya, terpaksa ya, yang sebelumnya ruanganmu udah sempit ya, ditambah ada karyawan baru makin sempit teman-teman. Nah jadi bagaimana sikap Anda terhadap situasi tersebut ya? Jadi cari jawaban terbaik ya. Udah gue bilang harus jadi munafik. Kalian harus jadi munafik. Pura-pura jadi orang baik teman-teman. Nah jadi jawaban terbaik ada di bagian B teman-teman. Yaitu saya menerima perubahan ini. Ya ini skornya 4. Setelah itu untuk skor 3 ada di bagian D ya. Apa mau dikata, saya harus menerima kondisi ini. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian A ya. Lalu untuk skor 1 ada di bagian C ya. Seharusnya tak perlu ada karyawan baru. Ngeri ya. Ya udah mending aja lu yang jadi pemimpinnya. Ngatur-ngatur ya. Jadi jawaban paling tepat adalah B.
Nah, ini dia skor penilaian untuk soal nomor 2 ini ya. B, D, A, C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Anda harus memulai pekerjaan di tempat kerja yang baru. Untuk mendapatkan kesan positif dari rekan kerja Anda, apa yang harus Anda lakukan? A. Membawa banyak makanan ke kantor setiap hari. B. Berusaha agar cepat akrab dengan rekan kantor yang lain. C. Sering membantu pekerjaan teman sekantor. D. Bersikap ramah dan bekerja seperti biasa. Oke teman-teman, jadi di soal yang ketiga ini di mana ya posisi Anda sebagai karyawan baru ya, di mana Anda ditempatkan di pekerjaan yang baru teman-teman. Nah jadi ya pastinya kita butuh penyesuaian ya, butuh teman banyak ya, butuh yang akrab dengan kita seperti itu ya. Tapi itu kan butuh proses teman-teman ya. Jadi ketika Anda di posisi seperti ini bagaimana? Apakah bagian A ya membawa banyak makanan ke kantor setiap hari? Ya biasanya seperti itu teman-teman ya. Biasanya seperti itu ya. Biar teman-teman kita banyak kita kasih banyak makan teman-teman ya. Kita bawa cemilan gitu ya, makan bersama ya. Biar dapat kawan, bisa seperti itu ya. Karena gue pengalaman teman-teman ya. Kita ada makan, ada duit, banyak kawan seperti itu dia ya. Atau kalian pilih bagian B. Ya berusaha agar cepat. Sepertinya susah ya. Atau sering membantu pekerjaan teman sekantor. Atau bersikap ramah dan bekerja seperti biasa. Nah jadi jawaban yang paling tepat dengan skor tertinggi adalah bagian D ya. Bersikap ramah teman-teman. Sopan ya. Dan bekerja seperti biasanya ya. Kemudian untuk skor 3 ada di bagian B. Ya, skor 2 ada di bagian C ya. Kemudian untuk skor paling rendah atau 1 di bagian A ya, membawa banyak makanan. Oh teman-teman, jadi jawaban paling tepat adalah bagian D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Anda baru tiba di kantin dan ketika hendak memesan makanan, tiba-tiba Anda melihat rekan kerja Anda berkata kasar terhadap orang yang bekerja di kantin. Khawatir akan terjadi kekacauan karena pertengkaran, yang Anda lakukan adalah A. Menghampiri mereka dan meminta agar mereka tenang dan mengajak mereka semua untuk duduk. B. Menghampiri mereka dan menanyakan dulu permasalahannya kemudian mencoba membantu menyelesaikannya. C. Memesan makanan, kemudian menghampiri rekan kerja yang berkata kasar dan menegur dengan sopan. D. Menegur mereka untuk tidak berkata kasar terhadap petugas kantin. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 4 ini ya dimana teman kita ada yang berkata kasar terhadap seseorang teman-teman. Kita sebagai teman kerja yang ada di situ ya untuk menghindari pertengkaran atau keributan apa yang kita lakukan teman-teman? Yaitu ada di bagian B, yaitu menghampiri mereka dan menanyakan dulu permasalahannya, kemudian mencoba membantu menyelesaikannya. Kemudian untuk skor 3 ada di bagian A ya. Oke, untuk skor 2 ada di bagian C. Kemudian untuk skor 1 ada di bagian D, yaitu menegur mereka untuk tidak berkata kasar terhadap petugas kantin. Ya, jadi tidak boleh memarahi satu pihak. Jadi harus ya dipanggil dua-duanya lah. Kita cari tahu permasalahannya. Baru kalau ada yang salah ya kita tegur teman-teman, seperti itu dia ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Untuk skor penilaian adalah B, A, C, D. Jelas ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda memiliki rekan kerja yang terkenal bahwa sifatnya suka menggosip dan selalu ada saja bahan untuk menjelekkan rekan kerja yang lain. Ketika berhadapan dengan seseorang yang suka menggosip, maka Anda akan A. Ikut menggosip juga. B. Marah. C. Menyuruhnya. D. Mengingatkannya. Oh teman-teman, jadi ini gue singkat aja ya. Nah jadi di soal yang nomor 5 ini pertanyaannya sangat-sangat seru lah ya. Karena kasus ini sering terjadi ya. Dimana di tempat kita bekerja biasanya pasti ada ya yang suka menggosip teman-teman ya. Tiap hari dia datang kerja ya. Dia datang jam 8 terus menggosip sampai pulang. Sampai jam 2 misalnya.
Nah itu dia kerjain terus teman-teman. Jadi ketika kalian menjumpai seseorang yang wataknya seperti itu, apa yang kalian perbuat teman-teman? Maka sikap yang paling baik ya untuk menghadapi seseorang seperti itu adalah yaitu bagian B. Jadi karena jawaban yang paling cocok adalah bagian B, yaitu marah dan menyuruh segera bekerja saja. Kemudian untuk skor 3 ada di bagian A ya, ikut menggosip. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian C, menyuruhnya membuktikan gosip. Ini pasti berantem teman-teman ya kalau udah masuk ke sini ya. Apalagi bagian D ini ya, ini skornya 1, mengingatkan ia untuk berkata sesuai fakta. Ini pasti berantem nih kalau minta yang kedua dia nih ya, C sama D. Yakin aku ya. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Nah ini dia skor untuk penilaian soal nomor 5 teman-teman, B, A, C, D. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini dia untuk penonton ya. Jadi tambahan buat teman-teman ya. Di sini ada sebuah pertanyaan ya. Kalian jawab di kolom komentar teman-teman ya. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Jadi untuk itu jangan lupa subscribe. Karena gue akan selalu rajin ya untuk update video-video terbaru untuk soal P3K Perawat terupdate 2023. Oh ya untuk informasi katanya bulan 9 ini ada pembukaan pendaftaran untuk calon P3K teman-teman. Jadi semangat ya belajarnya. Oke, gue akhiri videonya. Salam sejawat. Terima kasih. Bye.